pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu kan banyak metodenya. Ada metode tibum nabawi, ada pengobatan dari India namanya Ayurveda India, ada pengobatan dari Cina namanya traditional Chinese medicine. Dan ternyata obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita itu ada 3, Pak. Ini kita bicara fisik. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Fisik, pikiran, dan jiwa. Kita baru bicara fisik nih. Ya. Obat untuk fisik kita, untuk penyakit kita ada 3. Satu adalah obat yang kita minum, baik itu obat kimia maupun herbal. Kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadi makanan kita juga obat, Pak. Dan yang ketiga, obat itu, obat yang paling canggih, obat yang paling mujarab, ternyata ada dalam tubuh kita sendiri. Allah menciptakan manusia itu canggih, Pak. Manusia adalah makhluk yang punya kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri tanpa kita sadari. Jadi kalau Bapak terinfeksi virus corona misalnya, sebetulnya tanpa berobat pun ya, tubuh kita bisa membunuh si virus tersebut dalam tubuh kita. Konsep inilah yang disebut sebagai self healing. Ya, jadi self healing inilah yang menjadi dasar metode pengobatan holistik. Yang tentunya pengobatan holistik itu didukung dengan teknologi, dapat pengakuan secara medis karena apa yang menjadi metodenya itu selalu ada penelitian dan research yang panjang. Ya, jadi gabungan antara medis dan tradisional. Alhamdulillah 15 tahun terakhir ini untuk pasien-pasien yang datang ke klinik berobat dengan metode holistik, alhamdulillah bisa tertangani, sembuh tanpa obat, bahkan komplikasinya ya dapat disembuhkan. Karena orang sakit diabetes, hipertensi, yang bahaya itu adalah komplikasinya. Gitu. Kita memang bukan pionir, bukan yang pertama. Karena ada salah satu rumah sakit yang sudah berdiri 30 tahun yang lalu, namanya Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, yang punya keturunan dari Arab, namanya Bapak Dr. Husain Bajri. Rumah sakitnya ada di Wanayasa, Purwakarta. Nah, kalau klinik kita ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J nomor 8, Cipondoh, Tangerang. Tetapi kita sedang membangun salah satu di kawasan di daerah Bogor, itu nanti setara dengan rumah sakit. Bahkan insya Allah kami bercita-cita menjadi pusat pengobatan holistik di Indonesia. Saya mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian. Ini sedang pembangunan yang memang cukup lama karena banyak yang harus kita bangun. Itu kawasan ya nggak besar, hanya sebesar 1 hektar ya. Nanti di sana ada berbagai macam metode pengobatan holistik, one stop healing ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah singkat sejarah berdirinya pengobatan holistik Indonesia. Hari ini kita sama-sama akan belajar ya, dan harapan saya setelah manasik ini selesai, ilmunya jangan hanya sampai di Bapak Ibu sekalian, tapi siarkan. Ini luar biasa. Tadi saya ngobrol ya, ternyata pengurus masjid di sini rata-rata anak muda ya, Pak. Ya, apalagi punya channel YouTube, silahkan ya, acara ini nanti dibuat, diedit dan dimasukkan ke dalam, mungkin punya channel di sini ya, channel dari masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat? Di belakang ibu-ibu sehat, Bu? Sehat. Kalau selama ini kita tahu ada 2 kategori.
sehat, sakit, gitu ya. Kalau nggak sehat ya sakit. Tapi ternyata ada kategori ketiga. Sehat, sakit, yang paling banyak jumlahnya 70%, tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Orang sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Orang sakit kanker belum tentu merasakan sakit. Orang sakit ginjal, gagal ginjal belum tentu merasakan sakit. Jadi ada kategori ketiga, tidak sakit. Ternyata WHO menetapkan 70% penduduk dunia itu kondisinya tidak sakit namun juga tidak sehat. 70%. Jadi di sini siapa yang sehat? Atau siapa yang tidak sakit? Gitu kan? Oke. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, Bapak Ibu sekalian? Karena temanya pertanyaan, materinya jawaban pastinya. Ada 3 jawaban. Yang pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Salah menurut siapa? Salah benar ini kan harus ada indikatornya. Satu, salah menurut ilmu kesehatan, dan kedua, salah menurut ajaran dari Rasul. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Nabi kita manusia yang sehat. Konon ceritanya sakitnya beliau hanya 2 kali. Pertama di saat beliau diberikan racun. Pernah dengar peristiwa ini? Pernah ya, tidak perlu saya bahas lagi. Yang kedua, di saat beliau menjelang mau wafat. Lalu muncul pertanyaan, apa rahasia beliau sehat? Nah, kita di sekarang masih suasana Maulid Nabi nih. Apa hikmah dari Maulid Nabi? Ya mengikuti ajarannya beliau. Ya, termasuk sunnahnya beliau. Nah, kita hari ini bicara kesehatan. Gitu kan? Bicara kesehatan. Ada hadis kedua yang menjadi kunci dari metode holistik yang berkembang di dunia. Ya. Banyak para ahli kesehatan ya, gara-gara hadis ini akhirnya berpikir ya, ternyata penyakit itu asalnya dari apa? Nah, hadisnya berbunyi begini, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan di dalam tubuh kita ada bagian tempat terburuk. Ada di mana? Perut. Perut itu konotasinya sistem pencernaan. Nah, kalau bicara pencernaan berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. Terjawab, Pak, kenapa bangsa kita banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke? Buktinya apa, Dok? Rumah sakit rame. Sebelum pandemi pun rumah sakit rame. Yang datang ke klinik saya itu ya tidak jauh-jauh dari hipertensi, diabetes, stroke, jantung. Angkanya terus bertambah. Kenapa pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berakhir? Salah satunya karena memang banyak yang sakit. Sebelum ada pandemi pun banyak yang sakit. Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena pola makan bangsa kita ini berubah sejak 30 tahun yang lalu. Maksudnya berubah gimana, Dok? Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang nggak punya tunjuk tangan. Semuanya punya berarti, tidak ada yang tunjuk tangan. Nah, ibunya ketawa semua ini. Saya kalau nganterin istri ke mall belanja, saya perhatikan ibu-ibu. Pertama kali yang diambil apa? Mie instan. Seolah-olah mie instan menjadi makanan pokok. Ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Ada enggak yang nggak makan goreng-gorengan seminggu ini? Pertanyaan ketiga, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Setiap hari makan buah minimal 3 jenis. Ada nggak? Nggak ada.
Oke, kita bahas sedikit mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur: body, mind, and soul. Fisik, pikiran, dan jiwa. Nah, saling berkaitan. Secara fisik, yang terlihat, bagian terkecil tubuh makhluk hidup namanya sel. Tolong diingat ya, sel, Pak. Semua bentuk kegiatan metabolisme di dalam tubuh terjadi di dalam sel. Ada kurang lebih 800 triliun sel yang membentuk tubuh. Artinya kalau ingin buat tubuh kita sehat, sel-sel dalam tubuh kita juga harus sehat. Kalau selnya rusak, organnya rusak. Kalau organnya rusak, fungsi organnya menurun. Kalau sudah fungsi menurun, disitulah muncul penyakit. Contoh, kalau sel organ pankreas rusak, kemampuan pankreas menghasilkan hormon insulin menurun, muncul penyakit diabetes. Kan begitu? Jika sel pembuluh darah rusak, terjadinya aterosklerosis atau kakunya pembuluh darah, penyakitnya hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau sel di saraf otak rusak yang didahului dengan sumbatan pembuluh darah, muncul penyakit stroke dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apa penyebab kerusakan sel? Para ahli melakukan penelitian puluhan tahun, ternyata 80% penyebab kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri. Radikal bebas itu bisa kita artikan racun yang merusak sel. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Dua kata ini tolong diingat. Radikal bebas yang merusak sel, penyebab sakit. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Tubuh kita bisa karatan? Bisa. Kenapa bisa karatan? Karena polusi udara, karena pencemaran lingkungan, karena makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya makanan yang tidak bagus, ikan laut yang tadinya sehat, daging yang sehat, tempe sehat, kalau digoreng di atas suhu 140 derajat Celcius, apalagi kualitas minyak gorengnya tidak bagus, makanan tersebut akan teroksidasi. Dan kalau kita makan, oksidasi dalam tubuh kita akan membentuk yang namanya radikal bebas. Oksidasi juga terjadi akibat apa? Stres, Pak. Oksidasi juga terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang, infeksi yang lama. Misalnya orang sakit TBC, kena virus corona. Itu bahaya dari virus corona, bukan hanya virusnya yang merusak, tetapi proses jangka panjangnya akibat infeksi tersebut menghasilkan oksidasi dan radikal bebas. Sepakat ya, sudah mulai tahu apa penyebab sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, gagal ginjal? Radikal bebas. Berarti manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Nah ini, siapa yang bisa menghindari udara yang tidak bagus? Apalagi bapak-bapak di sini tinggal di Bekasi, daerah Pantura, polusi udaranya tinggi. Siapa di sini yang bisa menghindari stres? Siapa di sini yang bisa memastikan makanannya selalu baik? Siapa di sini yang bisa meninggalkan goreng-gorengan? Nggak ada yang bisa, betul? Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Allah sudah menyiapkan obatnya. Ini obat paling mujarab yang diproduksi di setiap sel tubuh kita, namanya antioksidan. Antibodi ceritanya beda lagi nanti. Nama juga oksidasi. Ada penangkalnya namanya antioksidan.
Antioksidan jenisnya ratusan, tetapi ada 2 antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita ini menjadi super antioksidan, glutathione dan super oksid dismutase. Nah, ini nggak usah diingat. Cukup tahu bahwa sel-sel tubuh kita memproduksi antioksidan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak umurnya 40 tahun, secara fisiologis ya, produksi antioksidan di dalam sel-sel tubuh kita sudah mulai menurun. Makanya Rasul bilang, hati-hati bagi mereka, bagi umatku yang masuk usia 40 tahun. Warning, karena pada saat itu banyak muncul penyakit di atas usia 40 tahun. Gara-gara apa? Produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Kalau tidak diimbangi dengan gaya hidup yang bagus, radikal bebas terbentuk. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tetapi Allah juga menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Tadi di awal saya katakan obat kita ini ada 3. Obat yang dalam bentuk herbal atau obat kimia, obat itu ada dalam makanan, dan obat itu ada dalam diri kita. Salah satu obat dalam tubuh kita namanya antioksidan. Antioksidan di makanan di mana? Di buah-buahan. Contoh antioksidan namanya resveratrol, dapat mencegah penyakit jantung koroner. Ada di mana? Biji buah anggur. Bapak kalau makan anggur, bijinya jangan dilepeh, dikunyah, ditelen. Obat buat sakit jantung. Ya, sekarang malah cari anggur yang tanpa biji. Rugi, Pak. Ya, padahal obat itu ada dalam biji buah anggur untuk sakit jantung. Ada antioksidan namanya likopin. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing, kencingnya tidak tuntas, netes lama terus tidak selesai-selesai. Penyakitnya apa Pak itu? Prostat. Bisa diobati, bisa dicegah dengan antioksidan namanya likopin. Ada di mana? Buah tomat. Tiap hari makan tomat, insya Allah sehat prostatnya. Ya. Antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah penyakit kanker. Ada di mana? Buah nanas. Bapak, ibu ya, terutama ibu kalau motong nanas, bonggol tengahnya yang keras jangan dibuang. Di situ kandungan bromelinnya paling tinggi. Malah dibuang toh. Ada antioksidan yang terkandung di dalam buah alpukat, dapat mencegah penyakit pikun. Kalau buah apel, antioksidannya dapat mencegah penyakit batu empedu dan fatty liver. Antioksidan yang paling banyak kandungannya selain di buah-buahan juga ada di tanaman obat. Bahkan beberapa tahun terakhir tanaman ini dikatakan sebagai superfood, makanan super, karena mengandung 142 jenis antioksidan. Kandungan vitamin C-nya 6 kali lebih banyak daripada lemon. Kandungan vitamin A-nya 3 kali lebih banyak daripada wortel. Apa itu? Daun kelor. Iya. Antioksidan yang terkandung dalam kulit buah manggis dapat mencegah penyakit apa? Kanker. Semua buah dan tanaman obat mengandung obat yang namanya antioksidan. Terjawab toh? Kenapa bangsa kita banyak yang sakit? Lupa makan buah, lebih suka makan mie instan. Coba tanya sama adik-adik di luar, kalau diajak ke mall, milih makanan tradisional atau KFC? Suruh milih tuh, makanan tradisional atau KFC? Pasti dipilihnya KFC, McDonald. Padahal di negara asalnya sendiri dikatakan makanan tersebut adalah golongan makanan junk food. Makanan junk food artinya makanan sampah. Kenapa disebut makanan sampah? Karena rendah nutrisi, terlalu tinggi karbonya, kalorinya, ada penyedap, pengawet, pewarna dan seterusnya. Hari ini banyak minuman kekinian yang kalorinya tinggi, makanya banyak yang sakit. Saya mau cerita Pak, beberapa tahun yang lalu, sebetulnya sih belum lama, 2020,
Kasus ini banyak Pak saya tangani, tapi saya ingin mengangkat satu kisah. Ada seorang ibu-ibu umur 55 tahun datang ke klinik saya, "Dok, yang cerita suaminya, karena istrinya udah tubuhnya lemah, datang pakai kursi roda, tubuhnya lemah, pucat, ya, kaki sebelah kanannya membusuk. Kakinya busuk Pak, mulai dari betis sampai telapak kaki itu menghitam, telapak kakinya bolong, jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu. Sakitnya apa? Diabetes. Dok, tolong istri saya sebentar lagi sama dokter di rumah sakit, kakinya mau diamputasi. Apakah tidak ada cara lain supaya kaki istri saya sembuh tanpa harus diamputasi? Syukur-syukur penyakitnya juga sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah, pastinya sulit, tetapi inilah bentuk ikhtiar. Kami tidak menyerah. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, klinik yang kami bangun itu dilengkapi dengan teknologi. Ada satu teknologi yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini alat untuk medical check up, alat untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau selama ini Bapak diperiksa, ingin tahu fungsi ginjal, fungsi liver, dan fungsi-fungsi organ dalam tubuh, darah Bapak diambil, diperiksa di lab, hasilnya keluar dalam bentuk angka. Tapi ada satu alat namanya Human Resonance Magnetic Analyzer, teknologi gelombang energi Qi. Jadi tubuh kita ini ada gelombang energi yang namanya energi Qi menurut ilmu kedokteran Cina. Nah, alat ini mendeteksi fungsi-fungsi organ lewat gelombang energi Qi. Hasilnya juga angka-angka, 250 parameter pemeriksaan. Ternyata Pak, sehatnya tubuh kita bukan hanya fisik yang terlihat harus sehat, tapi fisik yang tidak terlihat pun harus sehat. Fisik yang tidak terlihat itu apa? Listrik, energi, seperti lampu. Fisik yang terlihat itu bohlam, kabel, sikring, terlihat, bisa dipegang, bisa kelihatan. Tapi ada yang tidak terlihat, tapi kalau Bapak pegang kesetrum, namanya listrik. Nah, jantung Bapak bisa berdetak normal, syaratnya dua, ototnya harus bagus, fisik yang terlihat bagus, ya, tapi energi Qi yang masuk dalam jantung ini harus pas Pak, harus pas, satuannya harus pas. Kalau berlebih ya terganggu, kalau kurang juga terganggu. Sama saja lampu, kalau dayanya berlebih lama-lama lampunya putus, kalau kurang dari dayanya meleret, kan begitu. Ini yang tidak diajari dalam ilmu kedokteran ala barat, tapi saya dapat ilmu ini di pengobatan tradisional Chinese medicine, dan ini ilmiah. Kalau Bapak berobat ke Shinsei, ahli-ahli Shinsei di Cina itu banyak, profesor-profesor. Mereka punya kemampuan mendeteksi organ lewat nadi, lewat telapak tangan, lewat lidah, lewat mata. Yang dilihat apa? Energinya Pak. Tapi sekarang ditemukan sebuah alat untuk memudahkan kami, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ditemukan di Cina waktu kami masih belajar di sana. Alat itu saya datangkan ke Indonesia, saya pakai untuk pemeriksaan. Setelah saya periksa ibu tadi, ternyata fungsi-fungsi organnya banyak yang terganggu. Jantungnya melemah, ginjalnya fungsinya tinggal 40%, pankreasnya rusak, sistem peredaran darah dan sarafnya terganggu. Semua itu terjadi akibat dirusak oleh yang namanya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Saya terus mengulang-ulang biar Bapak Ibu ingat. Dok, istri saya sejak muda hidupnya tidak bagus, suka begadang malam, suka tidur larut malam. Nah, kebetulan beliau ini dosen Pak, istrinya di S3, doktor. Memang begadang malamnya buat belajarnya sampai malam. Tapi tidak bagus. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, tolong perhatikan, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan dua proses yang penting. Satu, regenerasi sel. Dua, detox. Tubuh kita sedang melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa metabolisme radikal bebas.
Ya, syaratnya apa? 2 jam itu harus sudah tidur. Kalau tidurnya di atas jam 1, radikal bebas terbentuk. Ya. Dok, istri saya sejak muda sukanya makan malam. Banyak riset penelitian orang yang makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, radikal bebas akan terbentuk lagi. Dok, istri saya tidak suka minum air putih, minum air putihnya sedikit, paling 1 hari 2-3 gelas, selebihnya minum teh manis. Ya sudah, usia 45 tahun beliau sakit diabetes, usia 55 tahun terjadi komplikasi di mana-mana. Berarti apa yang harus dilakukan ibu tadi? Mau tidak mau, suka tidak suka, dirubah gaya hidup yang salah, baru minum obat. Alhamdulillah, walaupun agak ngeyel, ibu ini agak ngeyel nih, susah dok kalau enggak begini begitu katanya, susah terus. Ya susah sembuhnya, saya bilang. Nah, kalau apa-apa bilang susah, ya sembuhnya juga susah, saya bilang begitu. Ya akhirnya mau enggak mau beliau ngikutin saran saya. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah, betul-betul sembuh, kakinya mulus, ya. Terus kita periksa ulang organ-organnya sudah mulai membaik, walaupun belum 100%, tapi sudah banyak jauh perubahan. Ya. Itu salah satu cerita dari banyak yang ada di klinik kami. Jadi kesimpulannya, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita tidak mau merubah gaya hidup yang salah. Kita selalu berpikir instan. Selama ini kita sakit, sembuhnya hanya dengan obat. Tidak. Obat itu ada 3, tadi saya sudah sebutkan. Itu kita bicara fisik. Ya, baik, kita lanjut jawaban kedua. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Nah, ini semakin menarik nih. Datang ibu-ibu umur 58 tahun, dok, pinggang saya sakit. Sakit pinggang penyakit bukan pak? Sakit pinggang itu penyakit bukan? Bukan, itu alarm. Cara tubuh ngasih tahu kita. Tugas dokter mencari tahu kenapa sakit pinggang, dicari tahu penyakitnya apa, ginjal kah? Ginjal aja bisa batu ginjal, infeksi kan begitu, tumor, ya, atau saraf kejepit kah, atau apa? Datang ke klinik saya, katanya saya sudah diperiksa, tapi belum ketemu penyakitnya. Diperiksa tulang belakang saya, ternyata bukan saraf kejepit. Diperiksa ginjal saya, dok, ternyata ginjal saya normal. Karena belum ketemu penyakitnya, dokter hanya memberikan obat pereda nyeri. Bosan dok minum obat pereda nyeri sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh. Lah iya, karena penyakitnya belum diobati. Yang diobati hanya rasa sakitnya tok, kan begitu. Datang ke klinik, konsultasi sama saya, tolong saya diobati. Nanti dulu, jangan tanya obat, saya tidak tahu penyakit ibu apa. Terus gimana dok? Periksa holistik. Pemeriksaan holistik, maksudnya pemeriksaan holistik, holistik itu artinya menyeluruh. Nah, kita punya teknologi kedua. Kalau teknologi pertama itu dari Cina, teknologi kedua ini penemunya orang Rusia, Pak. Alat ini sudah dipakai oleh Rusia sejak 30 tahun yang lalu untuk pemeriksaan para astronot di sana. Tapi baru populer ini 10 tahun terakhir ini. Masuk Indonesia pun belum lama. Saya dapatkan alat ini baru 4 tahun. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Ya, alat ini mirip CT scan MRI yang ada di rumah sakit, mirip, tapi teknologi dan cara kerjanya beda. Alatnya tidak besar. Kalau CT scan MRI kan alat besar, masuk lorong gitu kan. Tapi kalau alat ini besarnya hanya semeja ini. Tiduran di sebelah alat, dipasangkan ke kepala. Nanti hasilnya keluar gambar organ 3 dimensi full color sampai dengan tingkatan sel. Berikut dengan tingkat kerusakan selnya. Apa saja yang diperiksa? Seluruhnya pak, tidak pilih-pilih, dari kepala sampai jempol kaki kelihatan semua pak. Nah, ini cukup canggih. Saya datangkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta juga punya alat ini. Ya, memang alat ini dipakai di rumah sakit dengan konsep holistik. Ya. Ibu itu saya periksa yang sakit pinggang, alhamdulillah penyakitnya ketemu, ada di rahim, ada kista yang meradang.
Nah, ketahuan kan penyakitnya, baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah 3 minggu sembuh. Datang lagi bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, sakit apa? Hah? Nggak pernah mual, Bapak? Kembung, nyeri di ulu hati. Sakit apa? Sakit mah. So angin gitu kan? Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Ya proma. Salah enggak itu? Benar. Sakit mah minum proma benar. Polisilen, Milanta, obat-obat antasid namanya. Tapi kalau sudah lama enggak sembuh-sembuh, pasti ada something wrong. Belum tentu sakit mah. Ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan holistik dengan alat pertama, dengan alat kedua, hasilnya keluar. Saya nyatakan, Bapak tidak sakit mah. Tapi apa, Dok? Batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai proma? Ya enggak sembuh. Obatnya keliru. Makanya tadi saya katakan, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Bukan sulit, tapi pengobatan yang keliru. Kita selalu kira-kira. Datang lagi ibu-ibu umur 30 tahun, Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Ya, sambil guyonan gitu kan dia. Saya divonis sakit jantung, Dok. Sama siapa yang vonis? Dokter spesialis jantung. Buktinya apa? Bawa hasil rekam jantung. Saya lihat, oh iya benar sakit jantung. Salah nggak, Dok? Ya kita buktikan aja dengan alat scanning kami. Setelah keluar, benar sakit jantung. Loh kok nggak sembuh-sembuh? Katanya dokter, kalau diagnosisnya tepat, obatnya tepat, bisa sembuh. Ternyata sakit jantungnya beliau ada penyakit di luar sakit jantung. Ada pemicu yang menyebabkan sakit jantung. Di mana? Di usus besar. Hampir 80% penyakit itu berasal dari usus yang tidak beres, Pak. Kemarin penelitian di Amerika, di salah satu fakultas kedokteran di Amerika, melakukan riset dari 100 orang yang sakit sendi ya, entah lututnya, tulang belakangnya, entah penyakitnya osteoartritis, rheumatoid arthritis, ya, itu ternyata dari 100 orang itu diperiksa, 95% masalahnya ada di usus. Setelah ususnya diobati, ususnya dibersihkan, semuanya sembuh. Loh kok bisa-bisa? Karena penyakit berasal dari usus yang kotor. Siapa yang ngomong? Nabi kita. Hadisnya mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu, dan ini menjadi dasar ilmu kedokteran holistik di Indonesia, di dunia berkembang. Luar biasa Nabi kita ini. Ilmunya datang dari mana ya? Langsung dari Allah kan? Ya. Jadi kalau kita berobat, yang kita obati itu jangan rasa sakit, Pak. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, sesek, itu bukan penyakit, itu alarm tubuh, Pak. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pusing, ternyata tubuh kita perlu diistirahatkan. Kebanyakan nonton YouTube sampai malam, pusing, kurang istirahat, tubuhnya protes, ayo dibuat tidur. Nah kan begitu. Diare, jangan buru-buru minum obat, karena diare bentuk protes dari usus kita, ingin usus kita bersih, dibuang racunnya, makanya dibuat diare. Baru BAB 4-5 kali dimampetin pakai Nyudiatap. Kalau diare cukup minum oralit, kalau tidak ada oralit minum air kelapa hijau supaya tidak dehidrasi, atau larutan garam sedikit gula. Diare itu belum tentu karena infeksi, Pak. Kalau infeksi oke diobati, tapi kalau bukan infeksi berarti usus Bapak lagi kotor, makanya dibuat diare. Orang zaman dulu aja sengaja dibuat diare, minum broklat, urus-urus, garam Inggris. Tapi sekarang sudah jarang orang seperti itu. Ya, betul ya Pak? Ya.
Jadi jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Kenapa diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Obat metformin, glimepiride, glibenclamid itu adalah obat yang selama ini Bapak minum sebagai penderita diabetes, itu hanya untuk nurunin gula.